محي الدين خلصنا من البلوى يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Baik Bapak dan Ibu hadirin jemaah majelis ta'lim al-Idrus, dalam pertemuan kita yang lalu kita membahas tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, yakni sifat al-hayat, yakni hidup. Lawan dari al-hayat adalah al-maut, yakni mati. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu mati. Karena apa? Kalau Allah itu mati maka tidak berkuasa dan tidak berkehendak. Bukti Allah itu ada, hidupnya Allah Subhanahu wa taala, buktinya adalah kita-kita seperti ini. Ada makhluk, ada yang diciptakan. Bahkan kita ini sebagai hamba yang dhaif, sebagai hamba yang lemah, yang tiada daya dan upaya, kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam hal apapun, dalam berbuat apapun. Walaupun kita berbuat kebaikan, kalau Allah tidak berkehendak, kalau Allah tidak menolong kita, maka kita tidak akan mampu untuk melakukan amal soleh. Tidak akan mampu kita melakukan amal kebaikan kalau tidak tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita terapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak menolong kita, kita tidak akan mampu melakukan solat 5 waktu. Kita tidak akan mampu memberikan bantuan kepada orang lain kalau Allah tidak menghendaki, kalau Allah tidak membantu kita, kalau Allah tidak menolong kita. Maka bersyukur apabila kita masih diberikan oleh Allah hidayah, diberikan petunjuk oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak dan Ibu, kita akan lanjutkan. Kita dalam pertemuan kali ini kita akan membahas sifat Allah as-sama' dan wal basar, yakni Allah itu mendengar dan melihat. Allah mendengar, Allah melihat. Namun pendengaran Allah itu tidak sama dengan pendengaran kita. Kita saja pendengaran manusia, pendengaran makhluknya ini berbeda dengan pendengaran makhluk-makhluk yang lain. Jangan kita samakan pendengaran Allah dengan pendengaran makhluknya. Ya, pendengaran Allah itu sungguh luar biasa. Kalau kita tidak akan, kalau ada suara yang gemuruh, kita misalkan ada suara gemuruh, ribut, ya, maka kita tidak akan bisa mendengar satu persatu suara tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala, segemuruh apapun, seramai apapun, Allah mendengar suara makhluknya satu persatu. Tapi kita tidak akan mampu. Coba kita saja bayangkan dalam pengajian ini kalau ada suara gemuruh, suara ribut, maka kita tidak akan bisa mendengarkan secara jelas. Ini kelemahan kita. Maka Allah Maha mendengar apa yang diinginkan oleh makhluknya tersebut. Bahkan dalam hati kita, getaran hati kita, Allah itu bisa mendengar. Ya, hati kita pun, yang detikan hati kita itu bisa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya penglihatan, pendengaran dan hati, innas sam'a wal basar wal fu'ada, sesungguhnya pendengaran, penglihatan itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Pendengaran, penglihatan, hati kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Pendengaran kita untuk apa? Pendengaran kita apakah untuk mendengarkan hal-hal yang baik atau selalu mendengarkan hal-hal yang buruk? Penglihatan kita, apakah penglihatan kita itu untuk melihat hal-hal yang buruk atau hal-hal yang baik? Hati kita ini, apakah hati kita ini busuk? Apakah hati kita ini bersih?
Allah itu mendengar, Allah itu melihat apa yang berada dalam isi hati kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu, kata Nabi, Allah itu tidak melihat rupamu. Allah tidak melihat rupamu, tetapi yang dilihat oleh Allah adalah amal dan perbuatanmu serta hatimu. Ya, itu yang dilihat oleh Allah. Kalau hati kita bersih, hati kita baik, maka akan terpancar dari wajah kita. Coba kita bayangkan kalau orang tersebut hatinya kotor, maka akan terpancar dari wajah orang tersebut. Kita akan bisa melihat bahwa orang tersebut memang hatinya jahat, hatinya kotor. Maka dari hati inilah kita bersihkan agar kita dijauhkan dari sifat-sifat seperti takabur, sombong, iri hati, dengki dan lain sebagainya. Ya, ini agar hati kita memang benar-benar bersih, agar kita segala amal perbuatan kita itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ikhlas. Ikhlas itu memang susah. Kita mengatakan ikhlas namun belum tentu, ya. Perbuatan kita itu ikhlas. Namun ikhlas itu memang itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mengetahui keikhlasan kita, ya. Kita tidak akan bisa mengetahui keikhlasan kita. Kalau kata para ulama-ulama, ikhlas itu kita seperti buang air besar. Kita tidak mengingat-ingat hal tersebut. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, kita tidak mengingat-ingat kebaikan yang pernah kita lakukan tersebut. Itu kita menolong orang lain, memberikan ini dan itu, kita tidak mengingat-ingat. Apalagi kita mengungkit-ungkit sedekah, diungkit-ungkit, itu jangan. Karena itu akan merusak amalan sedekah kita. Kita sudah bersedekah, misalkan pertama sudah ikhlas memberikannya, namun apa daya dan upaya, diungkitlah sedekah kita tersebut, maka akan terhapuslah pahala sedekah kita tersebut. Maka berhati-hatilah kita, jangan sampai pahala kita itu hilang. Jangan sampai apa yang kita lakukan sudah dengan susah payah kita melakukan amal kebaikan lalu hilang seperti debu, ya, seperti debu ditimpa oleh air hujan, hilang tanpa bekas. Ini baik Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku jamaah Majelis Taklim Al-Idrus, Allah juga Maha melihat, ya. Allah melihat apapun yang ada di muka bumi ini. Allah melihat seluruh makhluknya, baik yang berada di angkasa, baik yang berada di atas langit, baik yang berada di bawah bumi, bahkan di dalam bumi yang tertutup pun, di tempat wadah yang tertutup pun, Allah itu melihat, ya. Allah tembus penglihatannya. Kalau kita ini kan melihat itu, kalau sudah jauh itu kita tidak akan bisa dapat melihat orang tersebut dengan secara jelas, ya. Namun Allah Subhanahu wa taala itu dapat melihat dimanapun makhluknya itu, bahkan berada di dalam batu, makhluk sekecil apapun, sekecil molekul atau atom, itu dapat dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekecil apapun makhluknya, karena makhluk itu semua adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita mensikapi semua itu, kita ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, ya, di rumah Allah melihat kita, di pasar Allah lihat kita, apalagi di masjid Allah lihat kita. Makanya orang-orang yang bertakwa itu mereka merasa diawasi dimanapun keberadaannya. Makanya inilah tingkatan ihsan beribadah kita, seolah-olah melihat Allah, ya. Ya, kalau kita beribadah itu melihat Allah. Kalau kita tidak mampu seperti itu, kita diawasi oleh Allah. Ya, itu tingkatan ihsan,
tingkatan yang tertinggi. Kita beribadah diawasi oleh Allah, dan kita kalau tidak dapat melihat Allah, kita ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, dalam gerak-gerik apapun kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang bertakwa itu mereka berhati-hati dalam hal apapun, dalam hal kebaikan mereka berhati-hati, baik dalam hal makanan walaupun halal mereka berhati-hati. Ada sifat wara, berhati-hati dari yang syubhat. Apakah ini halal, apakah ini haram? Karena syubhat itu tidak tahu halal apakah haram, masih samar-samar. Ya, itu mereka berhati-hati baik dalam hal-hal yang halal, bahkan mereka meninggalkan yang halal. Kita masih dalam hal melakukan hal-hal yang halal masih kita lakukan, ya. Tapi kalau mereka sudah tingkatan tertinggi, bahkan yang halal pun mereka tinggalkan. Kita masih dalam tahap, ya, belum tingkatan mereka, masih dalam tingkatan awal. Namun kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan, diberikan hidayah, diberikan petunjuk oleh Allah untuk melakukan amal soleh. Ini saja kita istiqomah, karena istiqomah itu al-istiqomatu khairum min alfi. Artinya istiqomah itu lebih baik, ya. Al-istiqomah khairum min alfi. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 karamah, min alfi karamah, ya. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah, ya. Karena kita tidak istiqomah, kita hari ini misalkan melakukan amal soleh, besok tidak. Misalkan kita baca Quran hari ini, besoknya tidak. Allah cinta kepada orang-orang yang secara kontinu, terus menerus mengamalkan sesuatu itu, sedikit demi sedikit, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kita beramal, misalkan baca Quran sekali hari ini 1 juz, besoknya tidak lagi. Ya, itu. Tapi Allah itu cinta kepada orang-orang yang melakukan amal perbuatan itu walaupun sedikit, itu secara kontinu, secara mudawwamah, secara terus menerus. Ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala melihat kita, mendengar kita. Lawan dari sifat as-sam'u wal basar itu adalah asam dan al-a'sam dan al-a'ma, tuli dan bisu. Ya, itu tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tuli dan bisu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran, wa huwas sami'ul basir. Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, jadi dalam keadaan apapun kita diperhatikan, kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lawannya al-a'sam. Al-a'sam itu tuli. Ya, ada ulama yang digelari Hatim al-A'sam. Ulama ini, kiai ini disebut julukannya al-A'sam, tuli, padahal sebetulnya tidak tuli. Ya, al-A'sam ini, Hatim al-A'sam ini hatim yang tuli, padahal sebetulnya dia tidak tuli. Ceritanya pada saat itu Hatim ini sedang berkonsultasi, ada seorang wanita berkonsultasi. Ya, wanita tersebut berkonsultasi menanyakan hal-hal tentang agama kepada Hatim tadi. Tapi wanita tersebut merasa sakit perut, sehingga apa yang terjadi pada wanita tersebut, dia saking sakit perutnya kentut. Ya. Kentut di hadapan sang kiai tadi, sang ulama tadi, yakni Hatim tadi. Maka merahlah wajah wanita tersebut saking malunya kentut di hadapan ulama. Ya. Hatim mendengar sebetulnya kentut wanita tadi, namun dia pura-pura tidak mendengar. Ya. Maka gembiralah wanita tadi. Karena apa? Hatim tidak mendengar. Akhirnya apa? Disebutlah Hatim al-A'sam, artinya Hatim yang tuli. Itu. Nah, dia menutupi aib wanita itu, dia tidak mau menceritakannya selama 30 tahun, selama wanita itu masih hidup. Ya.
Saking dia menjaga kehormatan wanita itu, kalau dia bercerita pasti kehormatannya, pasti dia malu, maka dia tahan. Setelah itu, setelah dia meninggal, baru dia berbicara. Dia tidak tuli. Numan dijuluki Hatim Al-A'sam. Itu ceritanya disebut Hatim Al-A'sam, Hatim yang tuli, seorang ulama dari kalangan sufi, ya, dari kalangan mereka ahli-ahli batin, ahli thariqah, ahli sufi. Itu adalah Hatim Al-A'sam. Kata-katanya bisa dijadikan contoh oleh kita. Baik Bapak dan Ibu, untuk kajian tauhid kita cukupkan sampai di sini. Subhanallah